Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perkantoran Digital, izinkan saya untuk mempresentasikan dalam memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Perkantoran Digital. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perusahaan PT Lamanier Industri yang bergerak di dalam bidang minyak solar. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Albert Einstein Pardede dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital dengan NIM 17124220073. Di sini berisi 4 pembahasan. Yang pertama itu ada bidang perusahaan, yang kedua visi dan misi perusahaan, yang ketiga fungsi manajemen perusahaan, dan yang terakhir tata ruang kantor perusahaan. Baik, bidang perusahaan. PT Lamanier Industri adalah sebuah perusahaan yang tentunya bergerak dalam bidang minyak solar. Nah, PT Lamanier Industri ini memiliki berbagai produk minyak solar, termasuk biosolar, nah, yang merupakan campuran dari 30% biodiesel dan 70% solar, serta marine fuel oil untuk kebutuhan industri yang besar. Perusahaan ini telah menjadi distributor di setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang alat-alat berat dan menjadi salah satu distributor percayaan di sektor industri-industri di Indonesia. PT Lamanier Industri terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan produknya melalui pengembangan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada visi. Nah, visi dari PT Lamanier Industri sendiri adalah menjadi distributor minyak solar terpercaya dan terkemuka di Indonesia dengan fokus pada memenuhi kebutuhan bahan bakar industri dan perkapalan. Perusahaan ini berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dan produknya melalui pengembangan berkelanjutan dan pengembangan teknologi yang lebih baik. Lalu di sini juga ada misi dari perusahaan PT Lamanier Industri. Yang pertama, meningkatkan kualitas layanan. Meningkatkan kualitas layanan dan produknya melalui pengembangan berkelanjutan dan pengembangan teknologi yang lebih baik. Lalu yang kedua, meningkatkan ketersediaan produk. Nah, PT Lamanier Industri akan meningkatkan ketersediaan produk minyak dan solar dan produk terkait lainnya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan keamanan. Nah, meningkatkan keamanan dan keselamatan dalam proses produksi, distribusi, dan penjualan produk. Jadi, ketika kita mengirim atau mengambil bahan baku dan sebagainya serta mendistribusikannya, kita akan menjamin dan mengikuti sesuai dengan SOP yang berlaku agar semuanya berjalan sesuai dengan standar dan aman. Lalu yang keempat itu meningkatkan kepuasan pelanggan. Tentunya seperti pada perusahaan-perusahaan lainnya, PT Lamanier Industri juga ingin meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan layanan yang baik dan produk yang berkualitas kepada para pelanggan kami. Lalu yang kelima, meningkatkan pengembangan. Seiring berjalannya waktu, PT Lamanier Industri juga ingin berkembang menjadi sebuah perusahaan yang lebih maju lagi, yang tentunya bisa berada dalam bidang teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Lalu, di sini juga ada beberapa fungsi manajemen PT Lamanier Industri, yaitu secara umum ada planning atau perencanaan. Jadi, kami membuat dan menjabarkan tujuan atau sasaran industri, yaitu kami menyasarkan kepada industri-industri terkait perminyakan sebagai pendistributor entah alat-alat berat, kapal, dan sebagainya. Lalu kami juga membangun strategi yang tepat untuk mencapai tujuan. Bagaimana kami juga bisa mendistribusikan minyak-minyak kami untuk luar pulau atau ke setiap berbagai daerah yang sulit dijangkau. Nah, yang ketiga, membantu mengembangkan rencana untuk melakukan koordinasi kegiatan industri. Nah, yang kedua, organizing atau pengaturan. Nah, membantu meningkatkan keperluan dalam kebutuhan industri. Lalu, melakukan pengorganisasian untuk memastikan seluruh fungsi berjalan dengan lancar. Yang keempat, yang ketiga, sorry, adalah leading atau pengarahan, menunjukkan kuasa, kepribadian, pengaruh, dan keterampilan komunikasi untuk mengelola individu dan tim. Nah, tentunya eee, pimpinan perusahaan atau orang-orang yang sudah ditunjuk sebagai pemimpin atau pengarah akan mengelola sebuah tim atau sebuah divisi untuk mengoptimalkan kerja tim agar lebih baik. Lalu membagikan visi dan misi perusahaan secara jelas kepada anggota tim atau staf-staf di divisi lain. Yang terakhir ada controlling atau pengawasan. Tentunya setelah nanti planning, organizing, dan leading sudah dijalankan, selanjutnya kami akan melakukan controlling atau pengawasan. Jadi kita akan mengevaluasi bagaimana sih kerja tim. Jika tentunya ada yang melenceng ataupun ada yang salah, kita harus membenarkan hal itu agar nantinya tujuan kami juga bisa tercapai dan bisa terrealisasikan sesuai SOP yang berlaku dan bisa menguntungkan perusahaan dan tidak merugikan alam ataupun orang lain. Next. Nah, berikut adalah tata ruang kantor terbuka, yaitu bisa teman-teman lihat. Jadi ada meeting room. Oh, yang pertama ada resepsion atau resepsionis, ya. Jadi kalau misalkan masuk ketemu resepsionis untuk bertanya terkait kebutuhan apa atau ingin ke ruangan mana. Jadi ada juga meeting room, tempat yang mana orang-orang berkumpul untuk membahas rapat bulanan dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Lalu di sini juga ada workstation ya tentunya. Dalam bidang tersebut sebenarnya itu hanya ini cuman itu tidak di-sekat atau dan sebagainya. Jadi bisa kita lihat workstation-nya atau tempat bekerja karyawannya itu ada 2 bagian, ada yang di tengah dan ada yang di samping resepsionis. Lalu bisa dilihat juga di hangout room, tentunya untuk
supaya para karyawan juga bisa berinteraksi satu sama lain dan bisa enjoy dalam melakukan pekerjaan. Jadi kami juga menyediakan hangout room agar, para pekerja bisa rileks dan lebih bisa maksimal dalam mengerjakan pekerjaannya. Lalu juga ada manajemen room, yaitu para pimpinan perusahaan, kami letakkan di sebelah kiri dan di pojok agar, beliau juga bisa mendapatkan tempat yang lebih privasi tentunya ya, dan juga bisa mudah diakses oleh para pekerja lainnya. Mungkin itu adalah tata ruang kantor terbuka dari perusahaan PT Lamaniur Industri. Nah, jadi konsep tata ruang terbuka dalam konteks perusahaan seperti PT Lamaniur Industri ini adalah desain ruangannya tidak memiliki perbatasan fisik seperti dinding atau papan antar meja-meja karyawan. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa di dalam dinding tersebut sebenarnya tidak ada meja dan tidak ada sekat, maksudnya tidak ada sekat, sorry. Ini memungkinkan, semua karyawan bekerja bersama dalam satu meja. Nah, hal itu juga bisa mengoptimalkan, para karyawan agar mereka bisa berinteraksi satu sama lain tapi tidak melupakan, job desk atau pekerjaan mereka. Nah, lalu tata ruang terbuka ini juga sering digunakan oleh perusahaan dengan tingkat mobilitas antar karyawan yang tinggi dan kebutuhan untuk membangun komunikasi yang berkualitas, tadi sudah dijelaskan. Selain itu juga, tata ruang terbuka juga dapat memberikan kesan luas kepada kantor, memudahkan atasan untuk melakukan pengawasan. Nah, tadi kan, eee, atasan juga bisa mengakses tempat karyawan dengan mudah, dengan melihat apakah ada suatu masalah atau apapun itu dan bisa diakses lebih mudah. Nah, hal ini juga bisa menciptakan suasana kerja yang santai, tetapi juga profesional. Baik, mungkin sekian, presentasi dari saya, Albert Einstein Parede. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada salah kata ataupun salah dalam mempresentasikan hal ini. Semoga saya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab saya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.